Ya, benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya, yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu saudara R. Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa. Dari BAP-nya Renato kan disebutkan bahwa Sudewo itu menerima 8 miliar terkait proyek pembangunan, dan bahkan Sudewo ini mendatangi langsung proyek-proyek DJKA yang ada di wilayah Jawa Tengah, dan ini sempat dikomplain oleh beberapa PPK dari Kemenhub. Bagaimana tanggapan dari mereka? Ya, seluruh informasi dan keterangan yang diperoleh dari para saksi tentu nanti akan didalami lagi oleh penyidik, karena memang penyidikan dalam perkara ini terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api masih terus berprogres ya. Kita ketahui ada di beberapa wilayah, jadi kita tunggu saja. Mas, tadi Unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya digelar di depan kantor Bupati Pati. Ribuan orang tumpah ruah ke jalan dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga 250%. Kenaikan pajak dirasa sangat memberatkan rakyat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu. Situasi semakin memanas dengan pernyataan Sudewo yang dinilai menantang rakyat Pati. Silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju, dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak mundur. Ya, silakan kalau mau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Meski akhirnya Sudewo memberikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui media, namun hal tersebut tidak membuat suasana menjadi kondusif. Kini tuntutan warga Pati bergeser meminta Sudewo mundur dari jabatannya. Polresta Pati mengerahkan lebih dari 2.000 personil untuk pengamanan unjuk rasa. Ribuan personil yang disiagakan berasal dari berbagai unsur termasuk Polresta Pati, Satbrimob, dan Ditsamapta, Polda Jateng, dan instansi terkait lainnya. Petugas gabungan TNI Polri berjaga di perbatasan Grobogan Pati. Para pengendara motor yang melintas di perbatasan langsung diminta putar balik oleh petugas gabungan TNI Polri. Saat diperiksa, keduanya sempat mengaku akan bergabung dalam aksi unjuk rasa di Pati. Petugas juga menghentikan rombongan truk yang mengangkut sejumlah orang yang akan menuju Pati. Truk kemudian diminta untuk putar balik.
Penjagaan ini dilakukan mengantisipasi massa dari luar Pati yang masuk dari jalur Grobogan, sehingga meminimalisir kerusuhan saat unjuk rasa berlangsung. Kami Polres Grobogan melaksanakan kegiatan penyekatan dan himbauan warga yang mau ke Pati untuk mengikuti demo atau melihat demo, kita himbau untuk kembali di daerah masing-masing. Upaya penyekatan dilakukan di 2 titik, diantaranya di jalur masuk pertigaan Grobogan menuju Kudus dan Pati. Saat ini, puluhan personil TNI dan Polri Grobogan, Jawa Tengah telah disiagakan selama aksi unjuk rasa berlangsung. Sementara itu, massa terus berdatangan mengepung kantor Bupati. Suasana semakin tegang hingga bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian tidak terhindarkan. Ribuan massa melempari pendopo Bupati dan gedung DPRD Kabupaten Pati dengan botol air mineral dan memaksa masuk ke 2 gedung tersebut. Aksi massa tak berhenti. 1 unit mobil kepolisian pun dibakar. Petugas kepolisian berhasil memadamkan api dengan mobil water cannon. Petugas sempat berhasil memukul mundur massa hingga sejumlah orang terluka akibat tembakan gas air mata. Masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga siang ini terus melakukan aksi demo. Hanya saja menjelang adzan zuhur tadi, aparat kepolisian sempat menembakkan gas air mata sehingga mengakibatkan banyak massa yang membubarkan diri ke berbagai arah. Mereka mengalami mata sakit, bahkan ada yang jatuh pingsan sehingga harus ditangani oleh petugas medis. Hingga saat ini masih banyak warga yang bertahan di sekitar alun-alun Pati, tapi belum berencana untuk kembali lagi ke area demo. Tampak seperti di belakang saya ini, truk yang mengangkut pendemo masih bertahan di sebelah timur alun-alun Pati. Menjelang adzan zuhur, ada tembakan gas air mata, massa buyar semua ini. Berhitung Pak, sampai ini kasihan yang nggak bersalah ini. Langsung buyar semua? Langsung buyar semua, nggak kembali lagi Pak. Walaupun buyar, tapi masih kembali. Sementara ini Sudewo belum menemui merayat. Kita tunggu sini sampai malam, sampai dia menemui. Kita lengserkan pokoknya. Massa sempat menggelar orasi untuk menyampaikan aspirasi. Ribuan orang memadati area alun-alun Pati. Ayo teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng. Turun, turun, turun Sudewo. Turun Sudewo sekarang juga. Turun, turun, turun Sudewo. Turun Sudewo sekarang juga. Turun, turun, turun Sudewo. Turun Sudewo sekarang juga. Bupati Pati Sudewo sempat menemui massa untuk berdiskusi, namun justru memicu kemarahan warga. Sudewo mendapat hadiah lemparan botol air mineral dari massa. Beruntung, aksi pelemparan ini berhasil dihalau oleh petugas keamanan. Sementara itu, di media sosial, aksi unjuk rasa warga Pati mendapat dukungan dari netizen. Tak sedikit netizen kompak mendukung pemakzulan Sudewo. Menanggapi tuntutan warga Pati, Sudewo bersikeras pada pendiriannya enggan untuk mundur sebagai bupati. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Jadi harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Aksi menuntut mundur Bupati Pati direspon DPRD Kabupaten Pati. Para wakil rakyat ini menyepakati hak angket dengan membentuk pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Jos.